Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk menundukkan kepala kita dan memanjatkan apa yang seharusnya kita panjatkan dari apa yang kita pinta selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat sejenak apa yang ada di layar kita ini, nah ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah saja bisa menundukkan alam-alam seperti ini, Allah bisa menciptakan sedemikian rupa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, yang tentu kita nggak akan bisa mencipta hal yang seperti ini. Maka apalah hanya sekedar satu permintaan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita betul-betul manfaatkan suasana, vibes di bulan Ramadan ini betul-betul untuk menjadikan gimana setelah bulan Ramadan, apa yang selama ini belum kita dapatkan dari pemberian Allah, betul-betul kita dapatkan nantinya. Dengan senantiasa memperbanyak doa dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini sebenarnya saya tidak akan membahas terkait dengan masalah bagaimana tips-tips supaya doa kita terkabulkan ya. Akan tetapi saya akan lebih kepada kisah. Mengapa sih ada banyak sekali kisah-kisah terkait para salaf atau para ulama-ulama tempo dulu di dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'an yang seakan di luar nurul, di luar apa ya, logika kita. Bagaimana tidak? Kita mulai dari paling atas dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya di bulan Ramadan ya kita bahas, beliau itu kalau setiap malam itu mesti bersama dengan malaikat itu membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa kana yudarisuhu fil Qur'an. Malaikat Jibril itu pasti yakni senantiasa setiap malamnya itu belajar dan mengajari Al-Qur'an dengan Nabi Muhammad SAW. Itu di malam harinya. Bagaimana kalau di siang harinya? Tentu akan lebih banyak porsi untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, hal itu kemudian diteladani oleh para sahabat, para tabi'in maupun generasi-generasi sesudahnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu pernah disebutkan, karena Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat. Sufyan Ats-Tsauri itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan seluruh rangkaian amalan sunnah atau amal ibadah. Dan beliau wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Beliau fokus dengan ibadah sunnah berupa membaca Al-Qur'an. Tapi bukan berarti beliau meninggalkan sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, tahajud, duha, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Beliau insya Allah kita husnudzon tetap hal itu dilakukan amalan-amalan sunnah itu. Tetapi fokusnya, kesibukannya dalam setiap waktunya di siang hari maupun di malam hari adalah bersama dengan Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman bahwa kana Asy-Syafi'iyyu yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Qur'an sampai 60 kali. Itu artinya berarti yakni satu hari ada 2 kali khatam. Dan ini betul-betul di luar nalar kita. Kenapa bisa seperti itu? Dan jawabannya mudah saja. Karena satu, beliau betul-betul ingin mendapatkan kebarokahan bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kalau beliau Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan satu hari sampai 2 kali khatam, sehingga katakanlah satu bulan di bulan Ramadan 30 hari itu sampai 60 kali khatam, dan itu maklum saja karena memang beliau sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Maka ya sangat praktis kalau beliau memanfaatkan waktu siang maupun malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, fokus membaca Al-Quran sebagai seorang yang telah hafal Al-Quran, maka untuk membaca Al-Quran dalam waktu cepat itu sangat mudah sekali. Dan tentu itu berbeda sekali dengan kita. Karena jangankan kita 30 juz 30 saja masih wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'bud, wala ana bolak-balik begitu terus. Maka yang ada adalah kita bahkan belum baca aja seakan-akan aduh, aduh. Atau mungkin kita baru baca sekian halaman aja kok belum satu juz sih, kok belum satu ruku sih. Dan dalam hal ini sangat menarik sekali apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah. Sekiranya jiwa kita itu bersih dari dosa, maka niscaya baca Quran itu rasanya itu enggak ada bosannya. Pengennya baca terus.
Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu saking hatinya bersih, itu beliau pernah mengatakan, "Saya tidak akan pernah melewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran." Makanya sampai beliau wafat pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Semoga kita bisa menerima atau yakni bisa mengamalkan dan meneladani apa yang telah dicontohkan oleh para alim ulama, para salaf yang telah kita sampaikan di muka. Barakallahu fikum. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.